Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Emil Firmansyah dengan NIM 19010006 dari kelas teknik perminyakan angkatan 19. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pemboran 2. Nah, bagian-bagian yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama ada casing, kedua ada hoisting system, dan yang ketiga ada bit atau mata bor. Langsung aja ke yang pertama yaitu casing design. Casing design adalah sebuah pipa yang dimasukkan ke dalam sumur. Pipa yang dimasukkan ke dalam sumur bor, di mana casing ini memiliki beberapa fungsi yang penting, yaitu baik dalam pekerjaan pemboran, drilling maupun dalam pekerjaan penyelesaian sumur atau compression. Nah, casing itu sendiri juga terbuat dari baja yang kuat, karena nanti fungsinya itu untuk menahan sebuah formasi pada pemboran. Bisa kita lihat di gambar di samping, ini gambar dari casing itu sendiri. Ada banyak klasifikasinya, yaitu ada yang pertama ada konduktor casing, yang kedua ada surface casing, yang ketiga itu ada intermediate casing, producing casing, dan linear casing. Nah, selanjutnya, ini dia klasifikasi dari casing. Ada conductor casing, surface casing, producing casing, intermediate casing, dan linear casing. Masing-masing memiliki fungsinya, masing-masing memiliki beberapa fungsi. Nah, conductor casing itu adalah casing yang pertama kali dipasang pada konstruksi sumur. Nah, casing ini dipasang pada kedalaman yang masih cukup dangkal, biasanya sampai kedalaman kurang lebih 2.200 feet. Casing yang digunakan sebagai conductor casing ini umumnya mempunyai diameter yang cukup besar, yaitu sekitar 20 inch sampai dengan 30 inch. Dan biasanya casing ini juga digunakan untuk kondisi lunak atau mudah gugur. Jadi formasi yang lunak. Nah, yang kedua itu ada surface casing. Adalah casing yang dipasang setelah conductor casing. Jadi casing kedua setelah conductor casing. Seperti pada gambar di sini, yang kedua setelah conductor casing. Nah, conductor casing kan yang paling luar. Ini setelah dari conductor casing, yaitu surface casing. Itu kedalaman surface casing ini ditentukan berdasarkan dari pasir lepas serta kedalamannya. Jadi dipasang sesuai dengan kedalamannya. Nah, yang ketiga itu ada intermediate casing. Ini dipasang apabila waktu pemboran ditemukan formasi yang menimbulkan masalah, maka diperlukan suatu casing untuk menutup formasi tersebut. Nah, jadi intermediate casing ini fungsinya untuk menutup formasi yang bermasalah tadi. Casing berfungsi untuk menutup yang menimbulkan masalah dalam operasi pemboran, sering disebut dengan intermediate casing. Nah, yang keempat itu ada production casing. Production casing adalah casing yang ditemukan setelah formasi yang akan diproduksikan dan sumur sudah dimaksud untuk diproduksi ke permukaan, maka dipasang casing. Jadi casing ini dipasang setelah tahu nih kalau misalnya si lubang yang udah kita bor ini terdapat fluida yang dapat kita produksi lah, maka dipasang production casing itu. Nah, production casing juga menghubungkan formasi produktif ke permukaan. Yang kelima itu ada liner, adalah dia memiliki fungsi yang sama dengan production casing, tetapi tidak dipasang hingga permukaan, hanya nggak nyampe atas, nggak kayak si production casing. Liner merupakan selubung yang digantungkan kepada casing yang sudah terpasang. Jadi posisi liner itu tergantung oleh
digantungkan ke casing yang sudah tertanam di lubang. Jadi nggak nyampe permukaan si liner casing ini. Nah, selanjutnya ada jenis sambungan. Jenis sambungan pada casing. Yang pertama itu ada round trip coupling. Yang kedua itu ada buttress straight end coupling. Yang ketiga itu ada extreme line casing. Yang pertama itu, nah saya jelaskan perbedaan-perbedaan dari 3 sambungan ini. Yang pertama itu ada round trip end coupling. Ini mempunyai ulir seperti huruf V dan terdapat 8-10 ulir per inchinya. Nah, tipe ini dibagi menjadi 2, STC dan LTC. Nah, yang kedua ada buttress straight end coupling. Itu jenis sambungan ini mempunyai 5 ulir. Nah, yang pertama kan si round trip coupling ini kan memiliki 8-9 ulir. Nah, kalau yang kedua ini buttress straight coupling ini cuma memiliki 5 ulir per inchinya dan ulir terbentuk trapesium. Kalau yang pertama tadi round trip end coupling itu memiliki bentuk V, kalau ini memiliki bentuk trapesium. Nah, yang ketiga itu ada extreme line casing. Extreme line casing ini juga sama jenis sambungan dari si casing. Ini berbentuk segitiga dan hanya memiliki 3 ulir. Itu. Nah, selanjutnya itu ada data apa aja yang harus diperhatikan dalam casing design. Nah, yang pertama itu ada mampu menahan beban collapse, mampu menahan beban burst, dan mampu menahan beban tension nanti mau deviasi lubang bor, mampu menahan beban kompres, tidak ada kebocoran pada sambungan pipa, mampu menahan beban puntiran, tidak pernah terkena korosi, dan kerapuhan. Nah, ini data-data yang harus dimiliki sebelum melakukan casing design atau pemasangan casing. Untuk apa? Untuk demi menyelamatkan lubang yang sudah dibuat. Karena kalau tidak memiliki data-data seperti ini, lubang yang sudah dibuat, kita pasang casing dengan tidak memiliki data-data yang lengkap seperti ini, itu akan terjadi masalah yang besar. Keruntuhan formasi itu bisa terjadi. Karena casing yang kita pasang tidak kita data dulu untuk spesifikasi yang harus dilengkapi gitu untuk menahan formasi-formasi pada lubang bor. Nah, selanjutnya itu ada kendala apa aja yang ada pada casing setting depth. Yang pertama itu ada casing stuck, kebocoran pipa, dan runtuhnya formasi. Nah, tadi runtuhan formasi, kebocoran pipa, dan casing stuck. Casing stuck ini si casing ini terjepit karena ada tekanan dari formasi. Jadi si casingnya ini menjepit si mata bor atau si pipa pada dalam lubang gitu. Jadi terjepit, itu casing stuck. Nah, kebocoran pipa juga dapat terjadi. Nah, runtuhan formasi juga dapat terjadi yang tadi karena casing yang mungkin tidak kuat menahan beban dari formasi itu. Ya, selanjutnya materi selanjutnya itu ada hoisting system. Hoisting system itu adalah sistem pengangkat atau ya sistem pengangkat. Ini sangat berguna juga pada salah satu alat yang dibutuhkan juga pada proyek pemboran gitu, karena harus ada hoisting system untuk mengangkat pipa-pipa yang ada di dalam lubang. Kan lubang dalam banget tuh, jadi harus ada mesin pengangkatnya. Nah, ini salah satunya. Nah, menara bor dan semua peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja. Karena yang pertama itu karena melibatkan nyawa pekerja. Itu sangat berisiko banget lah bagi perusahaan gitu. Kenapa harus sesuai memenuhi syarat dan keselamatan kerja? Yaitu karena melibatkan para pekerja dan nyawa pekerja. Ya, pekerjaan pemboran kan menaruhkan nyawa juga gitu kalau tidak memperhatikan syarat dari keselamatan kerja itu sendiri. Jadi dibutuhkan syarat untuk keselamatan kerja. Nah, yang kedua itu standar yang berlaku. Itu alat-alat yang ada di
alat-alat yang ada di lapangan itu standar enggak sama yang udah berlaku gitu. Standar enggak alat-alatnya sama yang udah berlaku. Jadi harus distandarisasikan dengan standarnya agar tidak menimbulkan kecelakaan-kecelakaan yang dampaknya ke para pekerja. Nah, yang ketiga itu kerugian. Kerugiannya sangat besar apabila terjadi kecelakaan tadi ya kan. Kalau para pekerja ada yang meninggal atau luka-luka, perusahaan lagi yang mengeluarkan uang untuk mengobati atau mengasuransikan para pekerjanya. Tuh. Selanjutnya, ini ada drawalk. Nah, kan pada waktu tertentu dilakukan pergantian rantai drawalk. Hal ini dapat dilakukan dengan pada suatu saat rantai drawalk ini akan diganti atau ya diganti karena kan nggak selamanya bisa dipakai gitu kan, jadi harus diganti. Hal ini dapat dilakukan dengan maka drawalk dipindahkan di waktu tertentu dengan menggunakan alat pengangkat yang memungkinkan yang bisa mengangkat si drawalk ini, atau mesin drawalk juga berjalan perlahan dan dalam keadaan mati juga itu. Nah, yang selanjutnya itu ada kondisi traveling block. Gimana sih kondisi traveling block pada saat crown block diberi pelumas? Nah, pada saat crown block ini diberikan pelumas, posisi si traveling block ini atau kondisi si traveling block ini dinaik turunkan agar pelumas yang sudah diberikan pada crown block itu merata. Selanjutnya ada tugas pekerja berikut. Yang pertama ada tool pusher. Yang kedua ada floorman. Yang pertama itu tool pusher. Tool pusher ini kan tugasnya melakukan pengawasan keselamatan kerja pada instalasi pemboran. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang pertama itu mendiskusikan sesuatu pekerjaan yang sedang dihadapi oleh para pekerjanya dan melihat apakah operasi pemboran berjalan cepat atau berjalan lancar gitu. Itu ada floorman atau rotary helper. Itu dia tugasnya mencampur bahan-bahan lumpur pemboran untuk sirkulasi dan mengamankan penyambungan pipa bor agar tidak terjadi luka pada shoulder dan thread gitu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari komponen pada hosting system. Yang pertama ada mesh atau derrick atau bisa disebut dengan tiang menara pemboran gitu. Menara pemboran adalah fungsinya untuk menyediakan ruang yang guna mengangkat atau memasukkan rangkaian pipa ke dalam lubang bor. Itu jadi kan pipa panjang banget nih. Makanya tiangnya itu panjang banget karena kan mesin pengangkut pipanya juga harus panjang. Jadi karena pipanya itu panjang jadi mengangkat harus tinggi biar bisa masuk ke dalam sumur bor. Itu yang kedua itu ada rig floor. Rig floor itu suatu bagian yang terpenting dalam perhitungan kedalaman sumur. Karena titik nol pemboran dimulai dari lantai bor. Nah, lantai bor itu juga fungsinya untuk sanggahan si pipa agar nggak oglek lah bahasanya gitu, kayak apa ya, terjepit lah di rig floor ini si pipa pemborannya tadi. Yang ketiga itu ada drawalk. Drawalk itu fungsinya itu dia ini pemutar tali gitu, untuk pemutar tali yang menyambungkan ke rotary drilling rig. Komponennya ada revolving drum, braking system, rotary drive, dan cathead. Ketiga itu ada selanjutnya itu keempat ada crown block. Crown block ini kenapa disebut crown block? Karena posisi dia paling atas di menara gitu. Makanya disebut dengan crown block atau mahkotanya menara. Ini fungsinya itu sebagai katrol. Katrolnya itu si drawalk ini nyambung ke si crown block gitu.
Selanjutnya ada hook. Hook ini peralatan yang berbentuk pengait yang besar yang terletak di bawah traveling block untuk fungsinya untuk menggantungkan swivel dan drill stem selama proses pemboran. Nah, yang keenam ada traveling block. Nah, traveling block ini adalah katrol-katrol yang bergerak tempat fungsinya untuk tempat melilitkan si drilling line. Nah, drilling line adalah tali kawat baja yang berfungsi menghubungkan semua komponen dalam housing system gitu. Selanjutnya ada istilah-istilah pada housing system. Pertama ada unsafe condition. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unsafe condition? Unsafe condition ini diartikan tempat kerja yang tidak memenuhi syarat aman untuk bekerja. Misalnya kayak gambar ini. Ini kan kita lihat talinya udah runtuh gitu kan. Seharusnya ini termasuk namakan unsafe condition. Karena harusnya ini harus diperhatikan gitu loh, karena berbahaya bagi para pekerja yang kita lihat gambar di sini ya kan. Ini talinya sudah rapuh. Ada orang lewat, karena talinya rapuh, nggak kuat, jatuh deh. Nah, sehingga dapat mencelakakan si pekerjanya gitu. Makanya disebut dengan unsafe condition atau suatu kondisi yang kurang aman lah gitu. Nah, yang kedua itu ada ton mile. Ton mile ini adalah sebuah rumus untuk menghitung terjadinya kehausan pada drilling line. Kita bisa lihat di sini ada rumusnya. Nah, yang ketiga itu ada cut off program, adalah untuk meratakan keausan dan kelebihan karena point of critical work dan phase line paling cepat haus. Itu. Nah, selanjutnya itu ada peralatan utama pada rig floor. Peralatan utama pada rig floor itu ada rotary table, rotary drive, draw walk, hole, red hole atau mouse hole, terus ada driller console, terus ada doghouse, pipe ram, catwalk, ya mungkin segitu gitu loh. Peralatan utama pada rig floor. Ya, materi selanjutnya itu drilling bit. Kita masuk ke drilling bit. Apa sih drilling bit itu? Nah, drilling bit atau mata bor adalah alat yang terpasang pada ujung pipa bor atau drill string dan menyentuh formasi. Nah, mata bor ini juga bahan dari mata bor ini juga baja yang kuat lah, karena fungsinya itu dia untuk menembus formasi-formasi atau batuan-batuan di dalam permukaan gitu. Jadi dibuat kuat untuk yaitu menembus formasi-formasi agar menciptakan sebuah lubang. Cara kerja bit itu sendiri yaitu adanya putaran dan beban yang diperoleh dari rangkaian pipa bor di atasnya. Nah, di atasnya akan menyebabkan mata bor itu menghancurkan batuan yang terletak di bawah sehingga akan menembus semakin dalam. Jadi cara kerjanya itu dia ada yang memutar, si drilling bitnya ini itu memutar secara kencang, terus lagi bahan yang dimiliki oleh drilling bit ini juga sangat kuat dan sangat keras. Belum lagi terdapat ya, kita lihat di sini ada gerigi-gerigi yang berbagai macam fungsinya gitu. Makanya dia bisa menembus formasi ke paling dalam pun bisa gitu, sesuai dengan tekanan dari putaran yang kita kasih gitu. Nah, ini juga ada bagian-bagian penting dari bit. Itu yang pertama ada shank, yang kedua ada bit lugs, conbit, sama ini itu jets. Shank itu merupakan suatu alat-alat untuk menghubungkan mata bor dengan bit sub atau bor connection. Nah, yang kedua itu ada bit lugs. Bit lugs adalah bagian dari mata bor yang berfungsi untuk dudukan poros dan con. Yang ketiga itu ada conbit. Conbit itu roda-roda bergerigi
yang berputar pada bagian bawah mata bor. Nah, ini juga nih sebagai alat yang menghancurkan formasi-formasi gitu. Nah, yang keempat itu ada fluid message way atau jets. Jets ini merupakan suatu nozzle yang terdapat pada bagian bawah mata bor dan berfungsi untuk menyemprotkan fluida pemboran atau lumpur pemboran. Jadi dari lubang-lubang inilah si lumpur pemboran ini menyemprotkan ke lubang yang sedang dibor agar sebagai pelumas lah, agar si bit juga nggak mengalami korosi, si lubang juga jadi mudah untuk dibor karena ada dorongan dari lumpur itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu ada jenis bit atau mata bor. Yang pertama ada drag bit, milk tooth bit, insert bit, diamond bit, dan polycrystalline bit. Itu jenis bit atau mata bor itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus. Bisa kita lihat sendiri yang studi kasus menghitung hook ya. Itu hook load saat menggantung drill string. Ukuran DC 6,1/4 inch. OD-nya 2,13/16 inch. Drill collar-nya 83 LB per feet. Dan selanjutnya gitu. Dan itu juga ini ada studi kasus lagi. Itu menghitung rig cost atau sewa alat-alat dan peralatan pada pemboran. Ya mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.